Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis akar persamaan kuadrat, rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat, dan menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Ketika terakhir kali belajar menyelesaikan persamaan kuadrat, kalau persamaan kuadratnya berbentuk, ini ibu tulis lagi ya. Jadi kalau persamaan kuadratnya itu berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka menyelesaikan persamaan kuadrat bisa dengan rumus. Jadi dengan rumus kita dapat akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, perhatikan bentuk seperti ini. Bentuk dari B kuadrat min 4AC disebut juga diskriminan. Ini kita sebut diskriminan. Yang dinotasikan dengan huruf D. Jadi diskriminan ini dinamakan diskriminan ya. Jadi B kuadrat min 4AC kita sebut diskriminan yang dinotasikan dengan D dan mempunyai arti untuk membedakan jenis akar persamaan kuadrat. Karena mempunyai artinya membedakan jenis akar persamaan kuadrat, maka nilai D ini mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, itu kalau D-nya lebih dari 0. D-nya lebih dari 0, ini maka persamaan kuadrat, ini ibu singkat nulisnya nanti ya, maka persamaan kuadrat mempunyai, ini juga ibu singkat nulisnya, mempunyai 2 akaril yang berbeda. Yaitu dia mempunyai 2 akar yang berbeda, yaitu X1-nya itu akan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X2-nya dia akan mempunyai bentuk min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Pada kasus D lebih dari 0, kita bedakan menjadi 2 bagian. Dibedakan lagi menjadi 2 bagian. Dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ini dibedakan ya menjadi 2 bagian. Yang pertama, kalau D-nya merupakan kuadrat sempurna. Jadi D merupakan kuadrat sempurna.
Maka persamaan kuadrat mempunyai ini Ibu mempunyai dua akar real yang berbeda dan rasional, mempunyai dua akar real yang berbeda dan rasional. Yang kedua, jika D-nya bukan kuadrat sempurna. Maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda dan irasional. Kemungkinan yang kedua, jika D-nya sama dengan 0. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama. Mempunyai dua akar real yang sama. Atau disebut juga akar kembar. Yaitu X1 dan X2 itu mempunyai nilai min B per 2A. Yang kemungkinan yang ketiga, itu jika diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0. Maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Tidak mempunyai akar real. Karena akar negatif itu tidak terdefinisi. Contoh ya, ini contoh. Nomor 1, tanpa menyelesaikan terlebih dahulu, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. Jadi untuk nomor 1 ya. Yang A, kita punya X kuadrat tambah 4X min 8 sama dengan 0. Nah, ini berarti nilai A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 8. Jadi nilai diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Ini kita hitung berarti B kuadratnya. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 8. Jadi 4 kuadrat 16 ditambah, ini 16 ya, ditambah jadinya tambah 32. Ini hasilnya 48. Nah, karena nilai diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Ini perhatikan, 48 bukan kuadrat sempurna, jadi yang berbeda dan irasional. Contoh yang B, kita punya 2x kuadrat
2x kuadrat tambah x min 3 sama dengan 0. Ini berarti A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 3. Kita hitung nilai diskriminannya, B kuadrat min 4AC, berarti nilai B kuadrat jadi 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali min 3. Berarti ini 4 kali 2 kali min 3 itu berarti 24 ya. Jadi hasilnya 25. Nah, ini D-nya lebih dari 0. Jadi, maka persamaan kuadrat tadi mempunyai 2 akaril yang berbeda, dan ini lihat 25 merupakan kuadrat sempurna karena dari 5 kuadrat. Berarti 2 akaril yang berbeda dan rasional. Sekarang contoh yang C. Kita punya x kuadrat. Oh, yang C berarti 4x kuadrat ya. 4x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0. Berarti ini nilai A-nya 4, nilai B-nya min 12, nilai C-nya adalah 9. Kita hitung nilai diskriminannya sekarang. Jadi B kuadrat min 4AC. Berarti ini hasilnya min 12 kuadrat dikurang 4 kali 4 kali 9. Ini kita hitung ya. Jadi hasilnya lihat di sini. Berarti ini nilainya adalah 144 dikurang 4 kali 4 16 kali 9 itu 144. Ini hasilnya adalah 0. Nah, karena dia nilainya 0, jadi diskriminannya dia bernilai 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang sama. Atau mempunyai akar kembar. Yang D sekarang. Yang D kita punya x kuadrat min 3x tambah 6 sama dengan 0. Ini berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 6. Sekarang kita hitung nilai diskriminannya. Berarti nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC. Berarti nilainya adalah min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6. Min 3 kuadrat itu 9 dikurang 24. Ini hasilnya min 25. Nah, karena hasilnya min 25. Ini berarti D-nya akan kurang dari 0. Berarti persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akaril. Jadi ini tidak mempunyai akaril. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua tertulis seperti ini. Diketahui persamaan kuadrat px kuadrat min 12x tambah 6 sama dengan 0. Ini ibu tulis dulu ya. Jadi px kuadrat min 12x tambah 6 sama dengan 0. Ini dibilang lagi tulis mempunyai 2 akar yang kembar. Tentukan nilai P dan tentukan jenis akarnya. Nah, ini berarti nilai A-nya adalah P, nilai B-nya min 12, nilai C-nya adalah 6. Mempunyai akar kembar, jadi dia akarnya kembar. Akar kembar itu berarti nilai diskriminannya akan sama dengan 0. Jadi ini nilai diskriminannya akan sama dengan 0. Jadi nilai dari B kuadrat min 4AC itu akan bernilai 0.
Nah, B-nya berarti min 12. Jadi min 12 kuadrat dikurang 4 dikali P dikali 6 akan bernilai 0. Jadi, ini Ibu tulis lagi sini ya. Min 12 kuadrat berarti 144. Ini Ibu lanjutkan ke atas sebelah sini. Bentar ya, ini Ibu tulis sebelah sini. Jadi 144 dikurang 4 kali 6 kali P berarti dikurang 24. P sama dengan 0. 24P sama dengan 0. Berarti ini kita pindahkan ya. Jadi min 24P sama dengan min 144. Jadi P-nya sama dengan min 144 dibagi min 24. Ini hasilnya adalah 6. Kita sudah dapat ininya 6, maka persamaan kuadrat tadi ini akan berbentuk jadinya 6x kuadrat min 12x tambah 6 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 6, maka akan didapat jadi x kuadrat min 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah x1 dan x2 itu sama-sama bernilai min b per 2a. Jadi b-nya adalah min 2, jadi min 2 per 2a. 2 kali 1. Berarti akar-akarnya adalah 1. Nah, sekarang contoh yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga kita lihat ya di sini. Tentukan nilai M agar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X. Ibu ulang dulu ya di sini. X kuadrat min 4X. X kuadrat min 4X. Tambah 2 min M. Tambah 2 min M sama dengan 0. Mempunyai dua akar real yang berlainan. Tentukan nilai M-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau mempunyai dua akar real yang berbeda atau berlainan, mempunyai dua akar berlainan atau berbeda, itu nilai diskriminannya akan lebih dari 0. Nah, ini berarti nilai A-nya 1. Nilai B-nya min 4, berarti nilai C-nya adalah 2 min M. Jadi, diskriminan akan lebih dari 0. Jadi, B kuadrat min 4AC akan lebih dari 0. Jadi, ini min 4 dikuadratkan, dikurang 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya 2 min M. Lebih dari 0. Nah, ini berarti nilai B-nya 16 ya. B kuadrat itu jadi 16. Ini 4 kali 1 kali 2. Berarti hasilnya adalah min 8. Ini berarti min 4 kali min M. Berarti tambah 8 tambah 4M. Lebih dari 0. 16 dikurang 8. Itu hasilnya 8. 8 tambah 4M lebih dari 0. Berarti 4M-nya akan lebih dari min 8. M-nya akan lebih dari min 2. Min 2 dapat dari mana? Min 8 dibagi 4. Nah, ini contoh untuk diskriminan dari jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat kita dapat yang tadi kalau akar-akar, jadi kalau Ibu punya persamaan kuadrat ya.
Jadi kalau Ibu punya persamaan kuadratnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dia mempunyai akar-akar. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Di mana X1-nya itu sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dan kita punya di sini X2-nya adalah min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, bentuk ini B kuadrat min 4AC per 2A kan kita sebut juga nanti diskriminan. Jadi boleh juga ditulisnya nanti. Jadi boleh kita akan peroleh nanti di sini ya. X1 tambah X2 itu berarti min B tambah, Ibu ganti B kuadrat min 4AC-nya dengan D ya, karena sama saja nilai diskriminan, biar nulisnya lebih sederhana. Ini per 2A ditambah, berarti ini min B min akar D per 2A. Ini seperti menjumlahkan dua pecahan, karena penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kamu jumlah. Jadi ini sama saja min B plus akar D. Ini jadi min B min akar D per 2A. Nah, min D dengan min plus D min akar D ini mempunyai nilai sama. Berarti ini nilainya akan bernilai 0 karena kalau dijumlahkan. Jadi tinggal hasilnya min 2B per 2A. Maka kita punya rumus yang pertama, X1 tambah X2 itu hasilnya adalah min B per A. Ini untuk jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, kalau dia dikalikan. Ini kalau dikalikan berarti X1 kali X2. Berarti ini akan menjadi min B plus akar D per 2A dikali dengan min B min akar D per 2A. Nah, ini dilihat ya. Bentuk ini merupakan bentuk sekawan. Kenapa sekawan? Bilangannya sama, hanya tandanya berbeda. Kalau bentuknya sekawan itu berarti tinggal jadi min B kuadrat, ini akar D kuadrat, yang bawahnya tinggal dibuat sama ya. Jadi ini akan jadi min B kuadrat dikurang akar D kuadrat dibagi 2A dikuadratkan. 2A kuadrat. Nah, sekarang kita hitung nilainya. Berarti ini akan menjadi B kuadrat dikurang akar D dikuadratkan menjadi D. D itu berarti B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, kita buka kurungnya, ini akan menjadi B kuadrat min B kuadrat tambah 4AC per 4A kuadrat. Ini nilainya sama ya. Maka ini nilainya sama. Jadi tinggal di sini adalah 4AC per 4A kuadrat. Ini punya nilai ada yang sama. 4A, ini 4A. Maka ini tinggal yang terakhir adalah ini 4A ya. Ini A-nya. Berarti ini kuadratnya hilang. Tinggal C per A. Maka kita punya rumus yang kedua. Itu namanya rumus hasil kali. Jadi X1 kali X2 itu adalah C per A. Ini dua rumus ini kalau bisa kalian ingat ya. Karena ini banyak gunanya nantinya. Nah, ini adalah rumus hasil kali. Jadi kalau akar-akar persamaan kuadrat dijumlahkan itu min B per A. Akar-akar kalau dikalikan ini berarti C per A. Contoh. Ini contohnya.
Yang pertama ya, yang A. Kita punya di sini, tunggu sebentar ya, Ibu hapus dulu. Kita punya persamaan kuadratnya di sini adalah X kuadrat min 7X tambah 5 sama dengan 0. Ini kamu perhatikan, ini pasti tidak bisa difaktorkan. Nah, tanpa perlu menyelesaikan, artinya tanpa kamu perlu faktorkan atau kamu tanpa melengkapkan kuadrat, tanpa menggunakan rumus, kita bisa menghitung nilai dari contoh soal yang ini. Jadi dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Berarti ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya min 7, nilai C-nya adalah 5. Yang pertama itu X1 tambah X2. Berarti ini hasilnya adalah min B per A. B-nya itu min 7, berarti min 7 per 1. Berarti ini hasilnya adalah 7. Nah, yang B, kita perlu mencari X1 kali X2. X1 kali X2 itu berarti C per A. Berarti nilai C-nya adalah 5. Nilai A-nya 1, berarti ini hasilnya adalah 5. Nah, untuk soal dari C sampai H, kita bisa menyelesaikannya dengan mengubah ini sehingga tinggal muncul bentuk jumlah dan hasil kali. Jadi namanya kita manipulasi atau kita ubah bentuknya sehingga tinggal muncul jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, seperti yang C, kita mempunyai rumus 4X1 ditambah 4X2. Nah, ini dilihat. Berarti ini punya faktor yang sama. Keluarkan faktor yang sama. Sehingga menjadi 4X1 tambah X2. Nah, ini tinggal bentuk jumlah. Tadi jumlahnya sudah dapat ya, hasilnya 7. Berarti tinggal kamu hitung 4 kali 7. 28. Nah, contoh yang D. 4X1 dikali 3X2. Nah, ini kalau ngalikan seperti ini, berarti kita tinggal kalikan bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Ini akan menjadi hasilnya 12 X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 berarti ini merupakan rumus hasil kali. Jadi, 12 dikali 5. Ini hasilnya akan 60. Yang E, nah yang E Ibu tulis di bawahnya aja ya. Itu X1 tambah 2. Oh, bisa Ibu tulis di sini. X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2. Nah, ini tambah. Kita buka kurungnya, itu akan menjadi X1 tambah 2 tambah X2 tambah 2. Nah, bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel, sehingga ini akan menjadi X1 tambah X2 tambah 4. Karena 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, ini tinggal rumus jumlah. Berarti X1 tambah X2 tadi nilainya 7. Jadi 7 tambah 4. Jadi hasilnya dia sama dengan 11. Yang F itu X1 kurang 3 dikali X2 kurang 3. Ini dikali ya. Beda dengan yang E. Yang E tadi ditambah. Ini yang F sekarang. X1 dikurang 3 dikali X2 dikurang 3. Nah, menyelesaikannya seperti perkalian biasa. Jadi X1 kali X2, jadi X1 kali X2. X1 kali min 3, bilangannya Ibu tulis di depan ya, jadi min 3X1. Min 3 dikali X2 berarti min 3X2. Min 3 kali min 3 hasilnya plus 9. Nah, ini sudah bentuk hasil kali. Nah, yang ini sama seperti nomor C yang tadi. Keluarkan faktor yang sama. Jadi ini akan jadi X1 kali X2 dikurang faktor yang samanya 3. Berarti ini tinggal X1 tambah X2 tambah 9.
Ini sudah hasil kali, ini sudah bentuk jumlah. Jadi hasil kalinya 5 dikurang 3, jumlahnya 7 tambah 9. Jadi hasilnya 5 dikurang 21 tambah 9. 5 tambah 9 14 ya. 14 dikurang 21 itu hasilnya adalah min 7. Nah, sekarang contoh yang G. 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini yang G. Yang G kita punya 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini berarti menjumlahkan pecahan. Nah, menjumlahkan pecahan itu harus samakan penyebut. Yang ini penyebutnya adalah X1, yang ini penyebutnya adalah X2. Berarti untuk pecahan pertama itu pembilang dan penyebut kita kalikan X2. Untuk pecahan kedua, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan X1. Maka bentuknya akan seperti ini. Jadi X2 per X1 kali X2 ditambah X1 per X1 kali X2. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi X2 tambah X1 per X1 kali X2. Perhatikan ya, ini penjumlahan bersifat komutatif. Jadi X2 tambah X1 akan sama nilainya dengan X1 tambah X2. Berarti ini hasilnya adalah 7 per 5. Berikutnya yang H. Yang H itu dia soalnya X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat. Jadi untuk yang H kita punya di sini X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat. Nah, ini dilihat nih. X1 kuadrat kali X2, ini bilangan yang pertama. Ini bilangan keduanya X1 kali X2 kuadrat. Ini punya faktor yang sama. Sama-sama punya X1, sama-sama punya X2. Kita keluarkan faktor yang sama. Sehingga ini akan keluar X1 kali X2. Bilangan pertama, karena sudah keluar X1 kali X2, tinggal X1. Maka di sini tinggal X1. Bilangan kedua, karena sudah keluar faktor X1, X2, tinggal X2. Maka di sini tambah X2. Ini menjadi rumus hasil kali, ini adalah rumus jumlah. Jadi hasilnya 5 kali 7. Ini hasilnya adalah 35. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, ini dilihat. Dia bilang salah satu akar dari, kita punya persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 9X tambah K min 4 sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah 2 kali akar yang lainnya. Jadi misal akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ini akarnya boleh simbol yang lain ya, tidak harus X1, X2. Nah, akar yang satu 2 kali akar yang lainnya. Jadi X1 itu nilainya akan sama dengan 2X2. Nah, ini berarti nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 9, nilai C-nya adalah K min 4. Nah, kita gunakan rumus jumlah di sini. Berarti X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini min B per A. Berarti min 9 per 1. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, X1 itu adalah 2X2. Tambah X2, itu hasilnya adalah 9 jadinya. 2X2 tambah X2 berarti 3X2.
3x2 sama dengan 9, jadi x2-nya akan bernilai 3. 3 dapat dari mana? 9 dibagi 3. Karena x2 3, maka kita dapat di sini x1-nya itu adalah 2 kali x2. Jadi x2-nya akan, x1-nya dia akan bernilai 2 kali x2. Jadi dia akan bernilai 6. Dia akan bernilai 6. Kita dapat ya, akarnya sudah dapat, yaitu x1-nya sama dengan 6, x2-nya sama dengan 3. Nah, nilai K-nya itu kita gunakan rumus jumlah hasil kalinya, berarti x1 kali x2 itu berarti K min 4 dibagi 1. Ini C per A ya, Ibu nggak tulis lagi rumusnya nih. Ibu tulislah sini, C per A. Berarti sama dengan K min 4, Ibu hapus dulu ya, biar agak rapi dikit ya. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Berarti ini akan sama dengan K min 4 per 1. Jadi sama dengan K min 4. X1-nya 6, X2-nya 3. Berarti di sini 6 kali 3 sama dengan K min 4. Jadi 6 kali 3 itu adalah 18 sama dengan K min 4. Pindahkan ke sini nilai K-nya. Jadi 18 tambah 4 sama dengan K. Jadi K sama dengan 22. Nah, ini kita sudah dapat ya. K-nya bernilai 22. X1-nya bernilai 6, X2-nya bernilai 3. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Jadi ingat ya, untuk jumlah dan hasil kali, kita punya dua rumus. Jumlahnya itu min B per A dan hasil kalinya adalah C per A. Nah, yang terakhir, kita belajar mengenai menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Nah, ini dilihat ya. Untuk menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, itu bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jadi terbalik ya. Kalau kemarin kita mencari akar persamaan kuadratnya diketahui, sekarang kita mencari persamaan kuadrat kalau akarnya dia diketahui. Jadi yang pertama kita bisa dengan cara memfaktorkan. Ini dibalik lagi, memfaktorkan. Jadi jika akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Maka persamaan kuadrat tersebut, nah ini ya, Ibu tulis dulu ya, itu menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Ini namanya dengan cara memfaktorkan. X1 dan X2-nya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Contoh ya. Ini tentukan persamaan kuadrat. Jika akar-akarnya ini yang pertama, jika akar-akarnya adalah 3 dan min 2. Nah, kalau dengan cara memfaktorkan, ini akan menjadi X min 3 dikali X min 2. Ini akan sama dengan 0. Ini akan menjadi X min 3 X plus 2. Lalu, kamu kalikan biasa. Jadi hasilnya akan menjadi X kali X itu jadi X kuadrat. X kali plus 2 itu akan menjadi plus 2X.
X kali min 3 kali X itu akan jadi min 3X. Min 3 kali plus 2 itu akan jadi min 6 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini jadi persamaan kuadratnya. Contoh yang kedua, itu misalkan akar-akarnya adalah 2 dan 1/3. Ini bobot pecahannya, 2 dan 1/3. Ini sama, berarti X min 2 dikali X min 1/3 sama dengan 0. Kalikan biasa, jadi ini akan jadi X kuadrat. Ini dikalikan jadi min 1/3X. Dikalikan, ini hasilnya min 2X. Ini hasilnya plus 2/3. 2 kali 1/3 itu 2/3 ya, sama dengan 0. Nah, supaya tidak ada pecahan di sini, maka kedua ruas ibu kalikan dengan 3. Ini ibu kalikan terlebih dahulu dengan 3. Kali 3. Ini akan jadi 3X kuadrat. Min 1/3 kali 3 akan jadi min 1X ya. Jadi min X. Min 2 kali 3 akan jadi min 6X. 2/3 kali 3 itu kan jadi plus 2. Sama dengan 0. Nah, baru kita lihat di sini. Ini akan menjadi persamaannya adalah 3X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Contoh yang C. Ibu punya akar-akarnya adalah min 2/3 dan akar satu lagi adalah 1/5. Nah, ini dua-duanya sekarang akar ya. Berarti dengan cara memfaktorkan jadi X min 2/3 dikali X min 1/5 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi X tambah 2/3 dikali X dikurang 1/5 sama dengan 0. Nah, kita kalikan biasa. X kali X itu akan jadi X kuadrat. X kali min 1/5 jadi min 1/5X. Ini akan menjadi tambah 2/3X dikurang 2/3 kali 1/5 itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini akan jadi 2/15 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini 5, 3, ini 15. Berarti kedua ruas. Ini ibu kalikan dengan 15. Ini ibu kalikan dengan 15. 15 kali X kuadrat berarti 15X kuadrat. Min 1/5 kali 15 itu berarti hasilnya menjadi. Ini hasilnya menjadi min 3X. 2/3 kali 15 itu menjadi hasilnya 10X. Min 2/15 kali 15 itu hasilnya akan menjadi. Ini hasilnya menjadi min 2 sama dengan 0. Maka bentuk ini akan menjadi 15X kuadrat tambah 7X min 2 sama dengan 0. Nah, ini cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Cara yang kedua, itu adalah dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Jadi cara yang kedua, itu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Kenapa kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali? Kita tahu jadi ini menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Jumlah dan hasil kali. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat itu, jadi kita punya misalkan persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kalau kedua ruas ibu bagi dengan A, ini ibu bagi dengan A,
Ibu bagi dengan A, maka ini akan dapat X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Perhatikan ya, ini seperti rumus hasil kali. Ini seperti rumus jumlah tapi negatifnya. Maka ini akan menjadi X kuadrat min B per A X tambah C per A sama dengan 0. Maka jika akar-akar persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya akan menjadi X kuadrat min B per A itu jumlah. Jadi X1 tambah X2X. C per A itu hasil kali. Tambah X1 kali X2. Sama dengan 0. Jadi ini menggunakan namanya rumus jumlah dan hasil kali. Jadi kita pakai jumlah dan kita pakai hasil kalinya. Tanpa perlu memfaktorkan. Contoh ya. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Yang pertama, tunggu bentar ya. Ini bukan 2 kayaknya, ini B harusnya ya. Ini memfaktorkan A, ini 2, ini seharusnya nomor 3, Ibu salah nulis ya. Ini seharusnya nomor 3. Ini Ibu hapus dulu. Ini harusnya nomor 3. Lalu yang ini harusnya dia B. Salah tulis Ibu ya. Ini dia B harusnya. Oke. Nah, contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Misalnya Ibu ketahui di sini adalah 2 dan min 5. 2 dan min 5. Maka kita cari jumlahnya. X1 tambah X2. Berarti 2 ditambah min 5. Ini hasilnya min 3. Lalu kita cari hasil kalinya. X1 kali X2. Berarti 2 kali min 5. Hasilnya min 10. Maka persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat dikurang jumlah. Jumlahnya min 3X. Ibu nggak tulis rumusnya lagi nih ya. Ditambah hasil kali. Hasil kalinya min 10 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Lihat ya, rumusnya nih. X kuadrat dikurang jumlah ditambah hasil kali. Maka tadi Ibu bilang, jadi X kuadrat dikurang jumlah ditambah hasil kali. Contoh yang kedua. Kalau akar-akarnya adalah 3 dan 2/5. Ini 3 dan 2/5. Atau ini pakai 3 dan 2/5. Kita cari jumlahnya dulu. X1 tambah X2. Berarti 3 tambah 2/5. Ini pecahan. Jumlahkan pecahan berarti samakan penyebutnya. Berarti ini akan menjadi 15 tambah 2/5. Jadi hasilnya 17/5. Lalu kita buat di sini hasil kalinya ya. Sekarang kita lihat hasil kalinya di sini. Berarti X1 kali X2. Berarti 3 dikali 2/5. Ngalikan seperti ini berarti pembilang kali pembilang. Ini berarti 6/5. Maka persamaan kuadratnya itu jadi X kuadrat dikurang jumlah. Jumlahnya 17/5X. Ditambah hasil kali. Hasil kalinya 6/5. Sama dengan 0. Nah ini kedua ruas Ibu kalikan 5.
Jadi hasilnya menjadi 5x kuadrat min 17x tambah 6 sama dengan 0. Contoh yang terakhir ya. Misalkan akar-akarnya adalah min 2/3 dan 3/4. Ini sekarang dua-duanya pecahan. Berarti kita cari jumlahnya. X1 tambah X2 berarti min 2/3 ditambah 3/4. Nah ini samakan penyebut, berarti menjadi per 12. Berarti 4 kali min 2 hasilnya min 8, 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi ini hasilnya menjadi 1/12. Lalu kita cari hasil kalinya. Ini hasil kalinya kita cari. Jadi X1 kali X2. Jadi X1 kali X2. Jadi di sini min 2/3 dikali 3/4. Nah ini berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti hasilnya min 6/12. Min 6/12. Nah sekarang maka persamaan kuadratnya akan menjadi X kuadrat dikurang jumlahnya 1/12x ditambah hasil kali, jadi min 6/12 sama dengan 0 ya. Ini kedua ruas sama-sama ibu kalikan 12, jadi hasilnya menjadi 12x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.